Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi berdua. Kita lagi mau Mhm. sharing-sharing lagi ke teman-teman semua. Bakal bahas tentang gimana sih caranya jadi jomblo yang bahagia. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kembali lagi reminder ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita supaya kita semakin semangat lagi nih guys untuk bikin videonya. Dan kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman bahwa sharingan kita ini gak ada maksud untuk menggurui ya. Ini benar-benar hanya berdasarkan dari pengalaman yang udah kita berdua lewatin dan kita rangkum di dalam video hari ini. Oke, jadi menurut kita berdua nih penonton, untuk menjadi jomblo yang bahagia itu, poin yang pertama itu adalah kita harus punya kesadaran bahwa bahagia itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tuh menyadari bahwa bahagia itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Nggak perlu dicari kemana-mana karena sebenarnya bahagia itu udah ada di setiap langkah kehidupan kita. Untuk kita menjadi seorang yang bahagia itu cukup dengan kita nggak usah peduli dengan pengakuan orang lain. Cukup kita menjadi pribadi yang nyaman dengan diri kita sendiri. Kita harus punya penerimaan mungkin ya bahwa hidup kita ya hidup kita gitu loh. Jadi apapun yang kita hadapi itu ya kita harus bisa menerima kondisi tersebut gitu. Seperti misalnya kalau saat ini kita jomblo ya kita harus bisa menerima gitu bahwa jomblo itu valid kok, nggak ada masalah untuk menjadi seorang jomblo gitu. Jomblo nggak membuat kita menjadi pribadi yang nggak bahagia kok gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa bahagia dengan diri kita sendiri, ya dengan siapapun nantinya kita bersama kita pun tidak akan bahagia gitu. Karena kalau kita menjalankan hubungan dengan orang tentu kita maunya kita tetap bahagia dong, ya kan? Nggak mungkin kita mau menjalankan hubungan dengan bersedih gitu. Ya jadi pada dasarnya kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Setuju. Jadi jangan mengharapkan orang lain untuk membuat kita bahagia gitu loh. Kalau kita mau bahagia ya kita harus bahagiakanlah diri kita sendiri gitu dengan berpikir positif. Dan maksudnya dengan berpikir positif itu ya akan membuat hati kita juga jadi bahagia. Yes. Jadi kita masuk ke poin yang kedua. Untuk menjadi seorang jomblo yang bahagia itu kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau kita jomblo tentunya kita punya banyak waktu luang untuk diri kita sendiri gitu. Dan disitulah kesempatan dan waktu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya dari belajar hal baru, mengasah bakat, berkarir, atau mungkin kita bisa melakukan hobi-hobi yang kita suka gitu. Karena nantinya pada saat kita sudah punya pasangan gitu, tentunya prioritas kita udah berbeda gitu. Prioritas kita bukan cuma untuk diri kita sendiri tetapi juga nantinya untuk pasangan kita gitu. Dan seperti contoh mungkin pada saat waktu dulu gue jomblo tuh bisa dibilang ya fokus gue salah satunya yang mengejar karir gitu ya. Jadi gue memanfaatkan masa jomblo gue itu dengan berfokus mulai berkarir dari nol sampai akhirnya bertahap untuk bisa mencapai sebuah posisi tertentu gitu. Nah kalau kayak ini untuk yang poin kedua ini ada tambahan apa nggak? Ya selain karir sih gue bisa tambahin pada saat itu gue banyak coba berbagai macam hal baru gitu loh. Ya utamanya pada saat gue pergi traveling
Setelah itu juga gue coba misalnya coba-coba cari hobi baru lah, cari misalnya gue sempat cobain tuh meditasi, yoga dan kawan-kawan, dan mencoba untuk mendalami gitu loh, untuk mengerti dan mendalami, menjalani jadi sebagai rutinitas gitu loh, karena itu kan juga diajarkan juga banyak hal ya, dari gimana kita punya perspektif yang baik gitu terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan juga jadi kayak gue bener-bener fokus gitu, pergi ke gym tiap hari, dengan makan juga bener-bener yang sehat gitu ya, makan bersih, makan sehat. Jadi itu tuh kayak sebuah habit ya, habit itu kan jadi kebiasaan yang baik, dan itu juga kita juga dapat pengetahuan gitu loh, apa misalnya kayak dari contoh itu kita jadi tahu gitu loh, makanan-makanan apa yang berprotein tinggi, makanan apa yang harus kita hindari, ya kenapa kita harus menghindari makan makanan tersebut gitu. Oke, mantap. Oh, jangan juga mau tambahin lagi, aku juga kayak hobi, termasuk hobi baru sih, kayak belajar bahasa. Oh, belajar bahasa. Iya, dari aplikasi-aplikasi online gitu kan, itu sangat membantu sih karena kan ya gue sangat suka traveling gitu kan, biasanya gue juga sempat belajar bahasa Jerman, bahasa Spanyol gitu loh, karena itu kan dua bahasa yang cukup umum lah, banyak dipakai di luar sana gitu. Oke. Selain dari Inggris. Kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi, menurut kita berdua nih, untuk menjadi seorang jomblo bahagia itu kita harus punya kesadaran bahwa setiap orang itu punya waktu mulai dan timeline-nya masing-masing. Namanya kita hidup di dunia sosial, di lingkungan sosial, banyak yang melabel bahwa suatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu ada yang namanya ukuran ideal gitu. Dan terkadang kita pun jadinya ikutan berlari-lari, berpacu untuk mencapai ukuran ideal tersebut gitu. Seperti contoh misalnya ada ukuran-ukuran ideal terhadap bahwa setelah kita selesai kuliah, kita untuk dinilai sebagai seorang mahasiswa yang sukses itu kita harus langsung bekerja. Padahal kan mungkin seharusnya nggak seperti itu gitu. Atau mungkin ada juga yang melabel bahwa umur 25 lo udah harus nikah gitu. Setelah menikah lo udah harus punya anak satu. Abis lu punya anak satu, abis lu langsung lagi harus punya 2 anak gitu. Dan bahkan nih ada juga yang melabel ukuran sukses sebelum menikah itu harus punya rumah dulu, harus beli mobil dulu gitu. Padahal ya itu teman-teman, menurut gue janganlah kita berpatok pada ukuran ideal itu, karena setiap orang tuh ya balik lagi ya ke judul poin yang ketiga ini tadi, setiap orang tuh punya waktu mulai dan timelinenya masing-masing gitu. Jadi jangan kita itu sibuk berlari, sibuk menjadikan diri kita itu masuk ke dalam ajang pacuan yang pada akhirnya membuat kita tuh lelah gitu. Jadi ada baiknya untuk menjadi seorang jomblo bahagia itu kita harus menikmati setiap prosesnya. Karena gue pun menyadari gitu, pada saat gue ada di masa penantian itu, gue tuh tidak menjadi seorang jomblo yang bahagia. Karena apa? Karena fokus gue adalah melabelkan diri gue, fokus gue adalah ikutan berlari di ajang ukuran ideal tersebut gitu. Dan akhirnya gue pun banyak menghalalkan hal-hal yang sebenarnya gue tuh gak comfort, gue tuh gak nyaman untuk menjalankan hal tersebut gitu. Tapi udahlah, dunia melabel seperti ini ya gue ikutan untuk ada di label ini gitu. Toh kalau enggak gue ketinggalan nih gitu. Padahal ya sebenarnya ada baiknya pada saat itu ya gue
daripada sibuk berlari mencapai ukuran ideal tersebut, ada baiknya gue sibuk untuk mempersiapkan diri gue untuk mencapai, untuk bertemu dengan pasangan ideal gue gitu. Ada tambahan nggak nih? Iya, jadi maksudnya lu tuh lebih baik mendeskripsikan apa yang menjadi kesuksesan untuk lu tuh apa, dan juga hal-hal apa yang lu mau raih ketika lu masih sendiri gitu ya. Makanya kan kadang-kadang kan kita bingung juga ya, maksudnya lebih baik coba hal-hal baru gitu yang kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kita juga suka di bidang itu ya. Kalau kita nggak suka juga nggak apa-apa gitu loh. Intinya kita juga akan belajar hal baru gitu kan, pengetahuan baru gitu loh. Jadi nggak ada ruginya untuk belajar hal-hal baru. Jadi di masa penantian itu ada baiknya kita tuh buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran untuk menjadi diri kita yang terbaik ya, untuk mempersiapkan diri kita sampai pada akhirnya kita benar-benar menikah di waktu kita siap. Bukan karena dunia melabel bahwa ini adalah waktu lu untuk menikah, tapi yang memang benar-benar dari diri kita sendiri. Oke, dan poin yang keempat itu adalah untuk menjadi seorang jomblo yang bahagia itu kita harus ikhlas bahwa mungkin ya pada akhirnya kita memang harus hidup sendiri gitu. Kita memang tidak menikah gitu. Jadi itu juga sebenarnya berdasarkan pada pengalaman gue gitu saat itu. Setelah gue meraung-raung, berlari-lari mengejar sebuah ajang yang gue bikin sendiri sebenarnya ya terhadap diri gue, dan pada akhirnya gue lelah. Akhirnya gue berusaha membuat diri gue punya kesadaran, punya penerimaan bahwa ya udah mol gitu loh, nggak apa-apa untuk menjadi seorang yang single, nggak apa-apa untuk menjadi seorang yang sendiri. Kalau mungkin memang suatu hari nanti lu nggak akan bertemu dengan pasangan yang tepat gitu. Karena akhirnya gue menyadari dan berusaha menanamkan di dalam diri gue, dan akhirnya gue menyadari akan lebih baik gue hidup sendiri daripada nantinya gue memaksakan menikah tetapi gue tidak bertemu dengan pasangan yang tepat gitu. Dan ketika gue sudah mencapai tahap ikhlas, tahap penerimaan itu, barulah gue mulai lebih tenang untuk mencari pasangan hidup gue gitu. Karena ketika dulu gue lagi berlari nih, gue lagi berlomba, gue malah jadi terkesannya terlalu terburu-buru gitu. Gue malah jadi gak bisa berpikir dingin lagi. Jadi kalau misalnya ada pasangan nih, ada calon ya di depan mata gue tuh jadinya tergesa-gesa, malah jadinya tuh bisa dibilang mungkin gue jadi sangat agresif yang negatif gitu ya. Karena gue pengen semuanya serba cepat, dan gue tuh tutup mata gitu loh bahwa misalnya nih ada kekurangan yang mungkin gue gak suka terhadap pasangan itu, tapi gue kayak udahlah gak apa-apa daripada gue gak nikah itu terjadi di dalam diri gue gitu loh. Tapi ketika akhirnya gue ikhlas menerima bahwa ya gak apa-apa kok kalau misalnya suatu hari nanti gue gak, amit-amit gue gak menikah gitu ya, oke gak apa-apa gitu. Nah itu gue mulai reda tuh. Jadi ketika gue berkenalan dengan cowok pun, dengan pasangan gitu, gue jadi lebih tenang dan lebih santai gitu loh, bahwa ya udah kita proses pengenalan pelan-pelan gitu. Jadi nyapun mata hati gue jadi lebih terbuka gitu, bahwa oh ya udahlah kalau memang misalnya nih gue kenalan sama si cowok A gitu ya, oh ya memang nggak cocok gitu loh karena ya ini, ya udah nggak apa-apa, nanti kita cari lagi orang lain gitu. Dan pada akhirnya bertemulah dengan Kenny gitu. Karena ya gitu,
ya segala hal yang kita rasakan, segala hal yang terjadi di dalam diri kita tuh valid kok gitu. Karena ya hanya diri kita yang tahu lah gitu apa yang sebenarnya terbaik untuk diri kita. Jadi ya kalau misalnya memang kita pada akhirnya nanti belum menemukan yang pas, ya nggak apa-apa gitu, ikhlas saja. Bahwa maksudnya memang ya kita harus jalanin hidup itu saat ini ya sendiri dulu gitu. Jadi tenang aja teman-teman gitu, bahwa semuanya itu pasti akan ada waktunya kok gitu. Baik itu nanti akhirnya kita akan berpasangan atau mungkin tidak berpasangan, tapi pada akhirnya kita akan mencapai sebuah jawaban yang terbaik untuk diri kita gitu. Yang penting saat ini kita fokus dengan diri kita, fokus dengan apa yang kita mau capai, fokus untuk menjadi, balik lagi ya, menjadi versi yang terbaik untuk diri kita, dan jangan lupa untuk menjadi jomblo yang bahagia gitu. Dan itu aja sharingan kita hari ini. Sekiranya sharingan yang kita sharingkan ya, kita sampaikan berdasarkan dari pengalaman yang udah kita lewatin, ini boleh bermanfaat untuk teman-teman yang sekiranya relate dengan topik yang kita sampaikan. Dan kita juga mau kembali reminder ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita, supaya kita semakin lebih bersemangat lagi nih teman-teman untuk bikin video yang lain. Dan kalau misalnya teman-teman pengen, ayo dong coba sharing, ada topik apa nih yang pengen kalian dengar dari kita, dan sekiranya itu memang sesuai dengan pengalaman kita, boleh drop di komen ya, untuk mungkin bisa kita sharingkan di topik sharingan kita berikutnya. Itu aja guys, thank you, terima kasih banyak udah nonton video kita hari ini. Sampai berjumpa di video-video kita berikutnya. Bye. Oke guys, bye bye.